Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amina dengan mata kuliah Inovasi Manajemen Produk dengan materi pentingnya inovasi produk. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, kemampuan untuk berinovasi menjadi kunci bagi perusahaan untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Inovasi produk memungkinkan perusahaan untuk menghadirkan solusi yang lebih baik, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjaga posisi di pasar. Adapun definisi inovasi produk dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan penerapan ide-ide baru untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih menguntungkan. Hal ini melibatkan tidak hanya tentang pembaruan produk yang ada, tetapi juga pengembangan produk baru yang benar-benar inovatif. Inovasi produk dapat mencakup perbaikan desain, fitur, fungsi, atau kinerja suatu produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasaran. Adapun tipe-tipe inovasi produk. Yang pertama yaitu inovasi produk incremental, di mana di sini ada penyempurnaan produk yang sudah ada dengan meningkatkan fitur, kualitas, atau efisiensi. Yang kedua yaitu ada inovasi produk radikal, di mana pengembangan produk baru yang benar-benar inovatif dan menciptakan kategori baru di pasar. Yang ketiga yaitu inovasi platform, di mana ada pengembangan produk berbasis platform yang memungkinkan modularitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Yang keempat, selanjutnya itu ada manfaat inovasi produk. Yang pertama, meningkatkan daya saing. Inovasi produk membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif dengan menawarkan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, mempertahankan posisi pasar. Inovasi produk memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang dinamis. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Produk baru yang inovatif dapat menarik pelanggan baru dan mendorong pembelian berulang dari pelanggan yang ada. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang inovatif dan lebih baik dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara lebih efektif. Adapun risiko inovasi produk. Yang pertama, ada kegagalan pasar. Produk baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan berisiko gagal di pasar dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua yaitu ada persaingan yang ketat, di mana perusahaan lain yang lebih cepat berinovasi dapat menghadirkan produk yang lebih kompetitif dan mengambil pangsa pasar kita. Yang ketiga yaitu biaya pengembangan tinggi. Proses inovasi dan pengembangan produk baru memerlukan investasi yang besar dalam hal waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan. Yang keempat ada resistensi internal, di mana ada perubahan dan inovasi yang sering kali menimbulkan resistensi dari organisasi yang nyaman dengan status quo. Analisis pasar dan persaingan. Yang pertama itu ada memahami pasar. Analisis mendalam tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan segmentasi pasar yang relevan sangat penting untuk mengarahkan inovasi produk. Yang kedua ada pemetaan kompetitor. Identifikasi persaingan utama, analisis kekuatan dan kelemahan mereka, serta pemantauan strategi mereka yang dapat membantu merumuskan inovasi yang efektif. Yang ketiga ada analisis kesenjangan, di mana kita dapat mengevaluasi kebutuhan pelanggan dan belum terpenuhi dan mencari peluang untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat mengisi celah tersebut. Yang keempat ada diferensiasi produk, di mana kita menemukan fitur, kualitas, atau kemampuan unik yang dapat membedakan produk perusahaan dari kompetitor merupakan kunci keberhasilan dari inovasi. Adapun pengembangan produk baru, yang pertama itu ada ideasi dan konseptualisasi. Yang dimaksud dengan ideasi dan konseptualisasi di mana tim inovasi mengidentifikasi peluang pasar dan memunculkan ide-ide kreatif dan mengembangkan konsep produk yang menarik. Yang kedua yaitu analisis kelayakan. Kita dapat mengevaluasi potensi komersial produk, menganalisis biaya dan keuntungan, serta
menilai risiko dan peluang untuk memastikan produk layak dikembangkan. Yang ketiga ada desain dan pengembangan. Penerjemahan konsep menjadi rancangan teknis yang dapat diproduksi dengan penyempurnaan desain, uji coba, dan iterasi untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Adapun uji coba validasi produk, yang pertama itu setelah melakukan proses pengembangan, produk baru perlu diuji coba secara menyeluruh untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelayakan untuk diluncurkan. Tahap ini melibatkan pengujian fungsionalitas, tes konsumen, dan penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik. Yang kedua, validasi produk sangat penting untuk menilai penerimaan pasar yang memastikan proses memenuhi kebutuhan pelanggan. Umpan balik yang diperoleh dari uji coba dapat digunakan untuk mengoptimalisasi fitur, mengurangi risiko, dan meningkatkan potensi keberhasilan peluncuran produk baru. Adapun peluncuran produk baru, yang pertama itu yang harus dipersiapkan adalah persiapan yang matang. Peluncuran produk harus memerlukan persiapan yang lebih matang, mulai dari pengujian menyeluruh hingga strategi pemasaran yang komprehensif. Hal ini untuk memastikan peluncuran berjalan dengan mulus dan mendapatkan antusiasme dari pasar. Yang kedua ada strategi pemasaran inovatif. Peluncuran produk pasar yang baru juga harus didukung oleh strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif. Ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan membangun kesadaran mereka yang kuat. Yang ketiga ada keterlibatan pelanggan, di mana peluncuran produk baru yang sukses juga melibatkan pelanggan secara aktif, mulai dari uji coba awal hingga umpan balik setelah peluncuran. Hal ini untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Yang keempat ada kampanye peluncuran. Kampanye peluncuran yang terencana dengan baik, termasuk acara peluncuran, promosi, dan kampanye digital dapat menciptakan antusiasme dan menghasilkan penjualan awal yang kuat. Adapun pembelajaran dan perbaikan, yang pertama itu ada berkelanjutan, evaluasi secara berkelanjutan, yaitu terus memonitor kinerja produk baru dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, penyempurnaan desain, yaitu menggunakan wawasan yang diperoleh untuk menyempurnakan desain produk, meningkatkan fitur, dan mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga ada inovasi bertahap, di mana kita dapat melakukan perbaikan dan pengembangan terus-menerus untuk menjaga daya saing, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mengantisipasi tren pasar. Itulah tadi materi terakhir pada inovasi manajemen produk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.